hari ini, dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Selamat sore Pesona Inspira. Sore ini kembali lagi di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dan ada dialog eksklusif di podcast. Wih, kita udah agak kekinian gitu ya, pakai podcast gitu. Podcast hari ini kita akan bahas dan ngobrol-ngobrol tentang apa. Karena di zaman sekarang itu udah gempurannya serba canggih ya. Jadi masih ada nggak sih sebenarnya nilai-nilai bela negara di masa sekarang ini, di tengah gempuran 5.0, di tengah gempuran milenial, di tengah gempuran berbagai macam hal pokoknya ya. Kira-kira masih ada atau enggak, dan kira-kira seperti apa? Di studio Radio Pesona podcast kita kali ini sudah siap narasumber yang pastinya masih muda, kece abis. Kita akan kenalan satu-satu, tapi buat Pesona Inspira yang nanti mau gabung tentang wawasan kebangsaan lah ya, ceritanya kayak gitu kan, nilai-nilai bela negara ini, silahkan bisa gabung di 0823 2383 9996. Saya mau menyapa satu-satu untuk tamu kita. Saya mulai dari ada Kak Bima. Selamat sore, ini aku manggilnya Kak Dek karena masih sebagai pemuda di sini ya. Oke, Bima ini dari kalangan pemuda gitu. Emang masih muda, ini umurnya berapa gitu? Ngaku muda dan belia gitu. Bisa kenalin dulu nih. Oke, terima kasih Mbak Mita dan juga Pesona Inspira. Selamat sore. Saya Bima. Di sini mungkin saya akan banyak cerita mungkin ya Mbak di podcast ini terkait dengan kepemudaan di era globalisasi 5.0 gitu. Masih adakah bela negara dalam pemuda itu, dalam jiwa pemuda itu gitu kan Mbak? Cocok ya. Asik. Oke, dan lagi nih selain Bima juga ada Nia sebagai perwakilan dari entrepreneur. Selamat sore Nia. Ya, selamat sore Mbak Mita dan Pesona Inspira. Iya, apa kabar Nia hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, bisa dikenalin dulu sebagai perwakilan entrepreneur itu seperti apa sih gitu? Ya, di sini saya Nia sebagai perwakilan dari entrepreneur. Nanti mungkin bisa cerita tentang bagaimana sih entrepreneur itu berhubungan sama bela negara. Masa ada nggak sih sebenarnya hubungannya entrepreneur dengan bela negara kayak gitu sih Mbak? Okay. Kurang lebihnya. Jadi ada hubungannya nggak sih gitu ya? Bikin penasaran nih Mbak Nia. Oke, dari cewek kita ke cowok lagi, ada Mas Riza. Ini sebagai perwakilan pemerhati olahraga. Pemerhati olahraga dan penggemar olahraga aja kali ya. Penggemar kayaknya ya. Iya. Pemerhati kayaknya karena kadang ada hati yang nggak bisa dijaga. Aduh. Penggemar aja kali. Penggemar aja ya. Kalau penggemar lebih enak lah ya gitu. Oke, bisa dikenalin dulu nih Mas Riza, gemar olahraga apa, terus mungkin latar belakang atau apa yang pengen dikenalin ke Pesona Inspira. Jadi teman-teman Mbak Mita dan Pesona Inspira, saya Riza, saya di sini sebagai penggemar olahraga. Mungkin nanti akan sharing banyak tentang olahraga, tentang sepak bola, mungkin nanti hubungannya bagaimana dengan bela negara, mungkin seperti itu ya. Iya, oke deh. Kemudian ada Galih, ini Mas atau Mbak? Mbak. Oh Mbak ya, oke, karena kan ada Galih dan Ratna gitu. Kalau Galih dan Wita kan nggak ada ya. Galih dan Ratna, ini Galihnya cowoknya, Ratna ini mungkin bisa nama samaran Mawar gitu, biar enak manggilnya. Oke, Galih ini sebagai perwakilan ibu rumah tangga gitu ya. Betul. Nah ini kira-kira rumah tangga dan bela negara tuh seperti apa nanti nih yang bakal dibahas? Oke, selamat sore sahabat Inspira ya, Pesona Inspira dan Mbak Mita. Nanti saya di sini membahas tentang ibu rumah tangga, kehidupan di keluarga lah ya. Ada nggak sih sebenarnya kaitannya dengan bela negara? Terus isu-isu aktual apa sebenarnya yang bisa dikaitkan dengan bela negara, yang mungkin kalau dipikir-pikir kok kayaknya nggak terlintas gitu ya, ibu rumah tangga sama bela negara. Biasanya bela negara itu tentang perjuangan pahlawan gitu kan ya Mbak ya. Nah mungkin saya akan menyampaikan yang tentang bela negara di rumah tangga. Jadi emang ini di berbagai ranah ini tuh kita harus ada bela negaranya gitu ya. Walaupun ibu rumah tangga ada
kaitannya juga masuk banget ini Mbak Galih ya, betul. tentang rumah tangga. Oke, kita akan bahas tentang bela negara kali ini, tapi udah ada yang komen ya. Aduh, terima kasih banget. Nanti dibaca ya. Walaupun komennya agak-agak langsung nyebelin, tapi nggak apa-apa, nanti aja deh. Oke, buat pesona Inspira yang mau gabung langsung aja, pengen kenalan sama Kak Bima, Kak Nia, Kak Riza atau Kak Galih di 0823 2383 999. Oke, kita mau tanya tentang isu-isu aktual nih yang berkembang di bidang masing-masing. Nah, dari pemuda dulu nih. Waduh, pemuda. Gitu, isu-isunya apa? Yes. Mbak MC-nya juga pemuda kayaknya. Iya dong. Jadi gini Mbak, di globalisasi 5.0 gitu kan, masa masih relate gak sih kemudian bela negara di zaman yang semodern ini gitu kan Mbak? Kebanyakan kita kaitkan mungkin dengan tren pergaulan para pemuda gitu kan. Oh, trennya sekarang outfitnya kayak apa gitu kan. Ada istilah nggak Converse nggak pantas, nggak Adidas nggak puas gitu kan. Jadi itulah mungkin bahasa-bahasa guyonan dari anak muda yang kemudian menggambarkan bagaimana outfitnya yang sekarang harus branded, terus brand-brand dari luar negeri gitu kan, itu baru dikatakan gaul dan sebagainya. Nah, tentunya kita sebagai generasi muda juga bukan kemudian dihipnotis oleh produk-produk internasional, tapi malah justru kita harus berpacu. Tren tetap jalan, tetapi juga tidak meninggalkan produk-produk lokal gitu kan Mbak, produk-produk Indonesia. Nah, tentunya ini merupakan semacam pecutan untuk pada generasi muda, biar ayo dong ciptakan produk-produk yang juga trennya juga dapat, tapi juga tidak meninggalkan kearifan lokal kan gitu Mbak, gambarannya kayak gitu. Nah kemudian yang di era sekarang ini terjadi itu kan bagaimana kemudian generasi muda suatu bentuk penghargaan terhadap negara itu kan, wah masa sih kayak gini dengerin lagu-lagu nasional dan sebagainya. Nah itu juga sekarang menjadi tren juga kan, kayak cover-cover lagu nasional diasikin gitu kan, di remake kayak apa ya, tentunya yang tidak kemudian melanggar kaidah-kaidah gitu kan Mbak, kayak Indonesia Raya mutlakan ya, tapi kalau lagu-lagu yang bersifat nasionalisme juga nggak masalah kan kalau untuk kita asikin aja gitu kan, kayak anak muda kan gitu. Oke, artinya kayak bela negara itu dibikin, dikemas yang kekinian gitu ya. Kayak lagu-lagu juga sebenarnya nggak masalah juga sih, ini kayak bentuk promosi gitu nggak sih untuk produk-produk negara gitu. Kayak lagu ini kan salah satu produk negara juga. Yang perlu kita bela, bahkan kalau bisa mendunia nggak sih? Iya jelas. Iya, siapa tahu nanti kalau misalnya kita cover gitu kan, terus bisa mendunia gitu, keren banget. Nah, kira-kira nih kalau misalnya hal apa sih gitu yang perlu dilakukan sebagai pemuda untuk mempromosikan produk-produk negara gitu? Ya tentunya sebagai generasi muda, generasi milenial gitu kan, atau generasi Z gitu ya, kita harus melihat bagaimana potensi dalam diri kita gitu kan. Kita harus melihat apa sih minat dan bakat kita gitu kan. Jangan sampai kemudian minat dan bakat kita kemudian hilang sia-sia gitu kan. Kita juga punya prinsip bahwa Pancasila, kemudian kecintaan terhadap NKRI itu kan juga harus menjadi prinsip. Perkara nanti mungkin kemasannya akan berbeda, mau dikemas segaul apapun gitu kan, secantik apapun, ya itu ya up to mereka-mereka aja gitu kan. Tapi intinya yang prinsip itu harus dipegang ya. Jadi apapun bentuk-bentuk ekspresi daripada generasi muda, jangan sampai kemudian menghilangkan prinsip dari kecintaan terhadap Indonesia. Nah ini juga Mbak, ngomong-ngomong kita seputar di Wonosobo lah ya, kayak hari jadi momentum gitu kan. Momentum hari jadi, tentunya kan kiprah dari pemuda juga harus selalu di garda depan gitu kan. Tentunya bagaimana kita memperingati hari jadi kabupaten tercinta, dan juga ini merupakan momentum untuk promosi Kabupaten Wonosobo, wisatanya, kemudian kebudayaannya gitu kan. Memang kemudian Wonosobo the soul of Java itu benar-benar terpatri, baik itu kemudian mengundang wisatawan lokal, kemudian mancanegara gitu kan. Nah itu tentunya peran pemuda itu, ya siapa lagi kalau bukan pemuda. Masa iya kita mengandalkan generasi-generasi yang dulu lah mesake gitu kan Mbak, sudah capek-capek dulu ya gantian gitu kan.
Kesannya gitu. kita melanjutkan perjuangan. Oke. Nah, sekarang kalau dari perwakilan entrepreneur nih, isu-isu aktual apa yang berkembang di bidang entrepreneur nih? Oke. Kalau isu di bidang entrepreneur yang berhubungan dengan usaha gitu ya Mbak, sebagai pengusaha itu kan biasanya isu-isunya yang kayak permodalan, kemudian dalam pemasaran atau packaging produk, mungkin biasanya kan kayak gitu, persaingan ya biasanya. Nah itu tuh masih menjadi isu-isu yang aktual dalam dunia entrepreneur gitu ya. Terus tadi sebenarnya bisa dihubungkan sama kepemudaan yang tadi produk-produk bersaing dengan produk-produk luar gitu itu ya, kayak yang entrepreneur gitu. Jadi kan kalau sekarang banyak banget ya produk-produk dari luar yang terus kayak menginvasi ke Indonesia gitu ya. Jadi orang-orang tuh kayak lebih melirik produk-produk dari luar negeri daripada produk-produk Indonesia. Padahal kan kita tahu bahwa di Indonesia itu produk-produknya juga kualitasnya nggak kalah loh dengan produk-produk luar gitu ya. Kayak misalnya batik itu kan udah suatu kebanggaan, produk kebanggaan di Indonesia gitu loh. Terus habis itu bahkan yang merek-merek luar itu dibuatnya pun di Indonesia gitu loh Mbak, iya kan. Jadi kan berarti itu membuktikan kalau sebenarnya kualitas dari produk-produk di Indonesia itu tuh nggak kalah bersaing sama produk-produk dari luar gitu. Nah itu salah satu contohnya. Terus jadi juga bisa dikaitin sama yang entrepreneur, yang gimana pemuda bisa memajukan produk-produk dalam negeri gitu kan, tetap cinta produk-produk Indonesia. Nah cinta produk dalam negeri, cinta produk Indonesia itu kan merupakan salah satu contoh dari nilai-nilai dasar bela negara kayak gitu. Jadi sebenarnya entrepreneur itu tuh emang ada kaitannya dengan nilai-nilai bela negara gitu. Oke, nah sekarang tuh gimana sih kita kayak memupuk rasa percaya diri untuk bangga pakai produk dalam negeri gitu tuh. Bagaimana sih untuk membranding gitu produk dari Indonesia sendiri, apalagi yang lokal kan juga kualitasnya yang di daerah-daerah ini juga kualitasnya kan nggak kalah bagus gitu ya. Nah itu bagaimana sih membranding dan juga itu tadi memupuk rasa percaya diri agar pemuda ini tuh nggak malu gitu, pede aja. Lu pakai Adidas, lu pakai ini, aku pakai dalam negeri nih gitu. Nah itu tuh gimana sih? Ya itu jadi kan sebenarnya ada kaitannya ya Mbak. Kita lihat ke belakang dulu gitu kan. Jadi gimana awalnya kita itu bisa menghasilkan suatu produk yang berkualitas, terus kemudian promosi. Sebenarnya promosi sih Mbak yang paling bisa mempengaruhi bagaimana produk itu dikenal, kemudian nanti dipilih, terus menjadi kebanggaan dari kita itu sih. Jadi pertama emang harus kualitasnya kalau kualitasnya udah bagus, kita itu juga harus melakukan promosi yang besar-besaran mungkin ya, bisa dibilang kayak gitu. Terus kan sekarang juga ada karena ada marketplace misalnya online, semuanya kan kalau belanja online gitu ya, sekarang udah online, udah 4.0 gitu ya. Jadi tuh gimana caranya para pengusaha-pengusaha ini kita ajarkan untuk bisa memanfaatkan teknologi dan juga bisa memasarkan produk-produk itu tuh melalui online. Karena kan emang pemuda masa kini itu kan maunya yang cepet gitu ya, kayak nggak mau ribet. Jadi lewat online misalnya tinggal buka gadget terus klik-klik produknya ini nanti pembayarannya lewat mobile banking, internet banking, itu kan jadi sebuah kemudahan gitu loh. Jadi yang dipilih kan emang yang mudah-mudah gitu. Jadi sebenarnya para entrepreneur, pengusaha ini tuh sebenarnya harusnya bisa juga ikut memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk kemudahan, dan juga nanti bisa berdampak ke orang-orang tuh jadi melirik, oh produk lokal ini udah ada di marketplace ini, aku bisa beli lewat online, jadi nggak usah ribet-ribet mungkin ke toko offline-nya gitu-gitu. Karena kan kita tahu kalau produk lokal gitu udah kualitasnya udah terbukti bagus, udah ada ciri khasnya kan. Tiap-tiap daerah ada, mungkin kalau di Wonosobo ada batik Wonosobo gitu ya, terus itu kan udah menjadi ciri khas gitu kan. Jadi tinggal gimana caranya kita itu mengikuti perkembangan zaman, para entrepreneur ini tuh mengikuti perkembangan zaman untuk nantinya bisa go internasional mungkin ya nantinya gitu sih. Jadi nanti Indonesia tuh lebih terkenal
di luar negeri gitu-gitulah ya. Jadi kayak entrepreneur sendiri tuh juga ada sangkut pautnya sama pemuda gitu ya. Entrepreneurnya update terus, pemudanya bagaimana mempromosikan. Betul sekali. Gitu. Jadi bisa dikaitkan gitu. Sama ini mungkin ya Mbak Mita, Mami Tools gitu. Iya. Mami Tools juga pakai produk lokal kan. Iya. Bordir sendiri gitu, sablon sendiri gitu. Sablon sendiri. Nah, iya. itu kan barangkali ini Mbak, jadi kayak misalkan tokoh-tokoh publik tuh kan, mulai dia punya self awareness gitu kan. Jadi dia punya kesadaran, oh iyalah, aku juga tokoh publik juga ikut memasarkan produk-produk lokal gitu kan. Keren. Jadi trennya kan kemudian anak-anak muda, oh si itu aja pakai ini gitu kan, artis itu aja pakai ini, kenapa kita enggak? Nah itu kan kemudian pergeseran ke situ gitu kan. Jadi ya semua dalam artian pemuda itu tidak hanya pemuda secara umum, tapi secara khusus itu yang mereka yang menjadi tokoh publik, kemudian yang jadi ya si ngomongnya artis gitu dan sebagainya, influencer juga, ya, influencer ya. Nah itu kan juga harusnya punya kesadaran juga kan, punya pakai produk-produk lokal gitu kan. Jadi trennya itu kemudian tidak kemudian tren luar negeri sentris gitu ya. Nah, lebih aware ke produk-produk lokal gitu. Jadi gitu. kayak entrepreneur juga kayak endorse gimana sih kerja sama endorse ke selebgram gitu. Karena mereka kan punya followers ya, punya ada pengikutnya yang nanti tuh wah ini apalagi menggiring ya, gitu. Benar. Ya, aku mau tanya ke penggemar olahraga nih, Mas Riza. Kalau Mas Riza sendiri sebenarnya olahraga yang digemari itu apa? Sepak bola sih aku sih. Oh, sepak bola. Sepak bola. Kalau di sepak bola posisinya jadi apa nih? Oh, aku kalau sepak bola penonton. Jadi penonton. Penonton aja sih. Penonton yang suka maido ya. Oh iya. Katanya olahraganya kan lengkap gitu kan. Sepak bola nggak cuma kakinya yang main gitu kan. Lambene. Ya olahraga, semua raga gitu kan. Semua diolah. Oke, baik. Nah, isu-isu aktual yang berkembang di bidang olahraga nih seperti apa nih Mas Riza? Oke, jadi mungkin kita kan beberapa minggu terakhir kan kita di Wonosobo khususnya ada namanya Liga Wonosobo. Mungkin teman-teman udah tahu. Tahu. Ya, jadi kan Liga Wonosobo itu diadakan di 2 tempat, di Jelamprang dan di Sindupaten. Jadi ada 2 divisi di situ, Liga 1, Liga 2 ya, sempat ramai sekali. Iya, ramai banget. Iya, timnya ramai, supporternya ramai, namun lagi-lagi terjadi lagi kasus pemukulan wasit. Dalam hal ini asisten wasit oleh oknum supporter. Jadi ya sayang sekali, sangat disayangkan. Padahal kan sempat vakum kan beberapa tahun karena pandemi dan kembali ramai lagi, namun kembali stop sampai sekarang kita belum tahu. Mas Riza ikut mukulin nggak ini? Enggak. Sebagai bentuk solidaritas. Enggak. Ya atau ikut ngomporin ternyata di belakang. Enggak. Nah, Mas Riza ketika tahu ada kayak gitu tuh gimana sih nilai bela negara yang ada di dalam diri Mas Riza untuk aku harus apa nih gitu? Ya, jadi tentu saja kita prihatin, kecewa ya bahwa kembali lagi terjadi. Tentu saja ini mencederai aspek sportivitas di mana tidak sesuai juga dengan bela negara ya, tidak sportif, tidak menghormati wasit. Jadi harusnya memang persaingan itu kita harus ingat, supporter kita harus ingat persaingan hanya di dalam lapangan ya. Jangan dibawa-bawa keluar lapangan. Jadi panasnya di lapangan aja nih. Supporter harus dingin. Kita boleh adu chant, adu yel-yel, tapi ya jangan sampailah kita adu pukul-pukulan itu, jangan sampailah gitu ya. Oke, jadi yang main, yang tanding biar aja yang di dalam lapangan. Supporter nggak usah ikut tanding juga. Jangan dong. Suasana panas, kepala tetap dingin. Hati tetap slow, bolos aja. Iya, takutnya nanti supporternya nanti sampai ke keluarganya, sampai ke padahal kan siapa tahu mereka sekantor ketemu di pasar ya kan, supporter ini. Bener. Oke, siapa tahu besok jadi supporter satu tim juga, nggak tahu ya kan. Siapa tahu kan. Jadi Nah, selain olahraga sepak bola sendiri, apakah ada isu-isu yang berkembang? Iya, jadi baru aja kemarin wakil Indonesia nih baru juara di 3 nomor di Singapura Open. Indonesia menjadi juara umum ya di Singapura Open di cabang badminton. Tentu saja kita sangat bangga. Dan juga muncul lagi juara baru, pemain-pemain muda baru yang kelak akan menggantikan pemain-pemain senior ya. Jadi kita harus ikut bangga, tetap bangga ya, dari prestasi bulu tangkis Indonesia yang tetap mengharumkan nama bangsa. Basket juga sekarang ya Mas? Iya, basket. Jadi FIBA Asia ya Mas ya Mas. FIBA Asia. Oke, jadi artinya nih olahraga juga bisa mengharumkan nama bangsa lewat olahraga. Jadi jangan dicederai lah ya. Iya gitu. dong, harus. Jadi mungkin Zumba juga ini bisa jadi olahraga internasional gitu ya.
Lomba story ya, Bos. Lomba story. Oke. Nah, sebenarnya kalau kayak gini tuh ada kayak apa ya? Kemudian perlindungannya yang harus dilakukan ke depan nih, karena kita kan kecolongan lagi gitu ya. Kalau mengedukasi masyarakat kayaknya agak sulit ya, Mas ya. Karena mungkin masyarakat sekarang yang diedukasi yang masyarakat wilayah Wonosobo, besoknya ternyata wilayah Semarang, ternyata beda orang. Yang diedukasi ini, yang sini belum diedukasi kayak gitu lagi. Apakah ada perlindungan untuk olahraga itu gitu? Harusnya dilakukan gitu loh. Ya, agar jadi, tidak terjadi seperti itu lagi. Antar supporter harus menjalin komunikasi silaturahmi. Kalau bisa memang yang saya dengar kemarin kan baru pertemuan kan dari Kapolres, dari Aska PSSI Wonosobo, dari perwakilan supporter. Jadi mereka melakukan deklarasi damai, ya kan. Jadi agar hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali lah. Ya, cuma itu. Gini Mbak, kalau saya mengamati kayak pemuda gitu Mbak, kita lihat ada hal positif gitu loh Mbak. Saya kan lihat gitu perkembangan Liga Wonosobo, wah lagi hype nih di Wonosobo gitu kan. Nah kita lihat komentar-komentarnya itu, berarti ya mungkin yang penggemar olahraga mungkin ya sih belum ada riset yang menjelaskan, tapi kebanyakan menurut saya juga pemuda-pemuda juga gitu kan. Komen-komennya juga dia sudah positif lah, kemudian tidak membenarkan ketika ada pemukulan dan sebagainya, tidak justru kemudian memprovokasi antara satu dengan yang ini kan tidak. Artinya mereka sebenarnya sudah ada kesadaran itu, cuma hanya oknum saja barangkali. Jadi mungkin persentase 80 ini udah sadar, yang 20 ini masih belum tersadar. Harus karena artinya rukyah mungkin Mas. Itu jatahnya Mbak Nia mungkin nih yang merukyah. Iya, mungkin harus balance ya. Jadi supporternya nggak cuma laki-laki aja. Kalau ada cheerleadernya agak ada mungkin ya. Itu yang mungkin kurang. Itu favorit fotografer biasanya Mbak. Barangkali jadi rekomendasi ke Askap PSSI. Iya betul. Jadi kalau misalnya mau marah, nggak jadi marah gitu kan. Adem gitu. Adem. Oke, nah sekarang ke Mbak Galih nih ya, sebagai perwakilan ibu rumah tangga, isu-isu aktual apa yang berkembang di dalam rumah tangga sendiri tuh biasanya apa aja sih? Mbak Galih loh, Mbak Galih. Kalau dulunya sih dipanggil Mbak Galih, kalau sekarang tetap Mbak Galih ya. Silahkan. Baiklah. Jadi untuk yang di keluarga ya, apalagi dikaitkan sama pemuda-pemuda masa kini ya. Pemudanya dia aja ya. Itu kan masih sekarang banyak ya keuuan di Instagram, di media sosial manapun. Tapi ada satu poin penting sebelum keinginan menuju pernikahan itu ada sebenarnya ya, yaitu poin pembekalan tentang kesiapan berumah tangga. Karena apa? Karena calon-calon ibu rumah tangga, suami yang nantinya akan berumah tangga gitu ya, perlu pembekalan agar dia siap, minimal tahu gambarannya gitu ya, rumah tangga itu seperti apa, nggak hanya indah-indahnya aja gitu. Makanya karena poin ini terlupakan ya mungkin untuk sebagian pemuda atau mungkin yang jombloan-jomblowati gitu. Mohon maaf nih. Itu jadi timbul isu-isu aktual masa kini yang masih saja timbul dari waktu ke waktu, seperti perceraian, terus kekerasan dalam rumah tangga, terus ada juga konflik antar saudara. Itu kan tiga isu ini masih aktual sampai sekarang kayak gitu. Padahal di keluarga itu penting juga ya, terutama kalau dikaitkan sama nilai-nilai bela negara. Keluarga itu kawah ya istilahnya Mbak, kawah untuk menciptakan kualitas sumber daya pemuda yang berkualitas gitu, yang berkualitas baik. Jadi itu tiga isu aktual itu masih beredar sampai sekarang ya, masih muncul. Oke, kawah ini bukannya jadi panas gitu ya Pak? Bakar api cemburu gitu. Oke, dan penting ternyata untuk edukasi tentang kayak sebelum menikah tuh jangan sampai nanti kandas di tengah jalan gitu. Ngeri banget. Atau mungkin misalnya tadi juga ada jomblowati, ada pasukan komunitasnya nggak sih, mau ikut? Pembina. Jangan lupa jangan sampai sarang heonya cuman di awal doang. Jangan sampai. Jadi kalau bisa
sampai akhir ya gitu. Jadi kayak misalnya hati-hati di jalannya tulus itu kukira lagu ternyata kisahku. Ini podcast, aku kira podcast ternyata sampai ikut menetes gitu. Menghayati ya. Menghayati banget. Oke. Nah, untuk pesanan inspirasi yang mau gabung lagi silahkan boleh di 0823 2383 999M. Kita nanti akan masih ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak kita tentang masihkah ada nilai bela negara dan seperti apa. Seru sekali ternyata. Jadi pastikan masih di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Masih sampai di jam 4 sore nanti. Pastikan di sajian dialog hari ini. 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 Halo Mitra Aji, dalam rangka HUT Kabupaten Wonosobo ke-197 tahun 2022, Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo mengadakan program gratis balik nama. Cukup dengan mengisi formulir yang disediakan, materai Rp10.000 satu lembar, fotokopi KTP satu lembar, fotokopi akad jual beli atau sertifikat atau surat keterangan kepemilikan bangunan yang diketahui RT atau RW setempat satu lembar, dan tidak menunggak dengan bukti pembayaran tagihan. Program ini berlangsung dari bulan Juli sampai 30 September 2022. Selalu patuhi protokol kesehatan, terapkan kebiasaan hidup bersih dan sehat, dan gunakan terus air bersih yang mengandung klorin atau kaporit dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Informasi lebih lanjut hubungi 0811 269 3020 atau kunjungi kantor Perumda terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo dan Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Bun, si adek mau ulang tahun, bikinin kue ulang tahun karakter unicorn aja. Adek kan suka banget unicorn. Bunda rencananya juga begitu ya. Tapi Bunda mana bisa bikin kue bentuk aneh-aneh. Ya udah, pesen ke Anyar Bakery aja Bun. Sekalian pesen donatnya buat bingkisan temennya adek. Wah boleh tuh ya, makasih ayah. Toko Anyar Bakery, ahlinya aneka macam kue dan roti. Tersedia kue ulang tahun, roti tawar, roti manis dengan aneka macam isian dan topping, kue Mandarin, kue lapis Surabaya, kue pernikahan, roti sobek aneka macam rasa, donat, brownies, Black Forest, dan kue kering berbagai macam pilihan. Komplit. Toko Anyar Bakery, Jalan Angkatan 45, nomor 55 Wonosobo. Telepon 0286 322 611. Toko Anyar Bakery melayani dengan hati. Kang, dikasih PG di WA ka centang siji wae. Kena nyong HP ini rusak, konter ngendi ya sing bisa dikredit, anu duite nyong lagi klebur bae. Maring Selayu Sel bae Kang, regane dijamin murah, tur bisa dikredit. Kalau mau beli HP berbagai pilihan merek dan paling update, datang saja ke Serayu Seluler. Pusat kulakan HP terbesar, terlengkap, terpercaya dan termurah di Wonosobo. Menyediakan aneka HP segala merek, antara lain Samsung, Oppo, Vivo, Poco, Redmi, Realme, dan lain-lain. Tersedia juga aneka aksesoris HP lengkap loh, pakai data atau perdana internet dari Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren, Tri, dan semua gigabyte, deposit pulsa all operator, dan HP second dari berbagai merek dan bergaransi juga ada. Jadi, jangan beli HP dulu sebelum cek harga di Serayu Seluler. Dijamin paling murah se-Wonosobo. Serayu Seluler menerima kredit HP melalui Spektra, Koperasi Polres, dan koperasi-koperasi lainnya. Datang yuk ke Serayu Seluler di Jalan Pasar Induk Wonosobo, Jalan Veteran nomor 17 Sudagaran Wonosobo, atau di Jalan S. Parman atau Ruko Joyosrono nomor 14 Wonosobo. Sapa sih kie? Ngebel ora ngerti wektu. Halo, prige Kang? Jago bedurung klorok rika wis ngebel-ngebel bae. Cari arep gawe paspor bareng. Tidak mangkat maring kantor imigrasi jam pira. Kasihkeun bae li.
Berkas-berkasnya wis siap sih. Ya Allah, bukan si anak apa ya Kang? Zaman siki penggawe permohonan paspor lewat HP li bisa. Sing kena bae kayu, kantor imigrasi Wonosobo apa wis bisa kayak kue. Nek bisa, ya nyong arep daftar lewat HP bae. Aplikasinya sih apa ya? Proses pembuatan paspor kini bisa lebih menghemat waktu karena Direktorat Jenderal Imigrasi telah meluncurkan aplikasi M-Paspor. M-Paspor mempersingkat proses tatap muka antara petugas dengan para pemohon paspor karena pemohon tidak perlu antri untuk pengunggahan data maupun penyerahan dokumen persyaratan di kantor imigrasi. Mau tahu caranya? Langkah pertama ialah mengunduh dan install aplikasi M-Paspor di smartphone, Android, ataupun iOS. Kemudian daftar akun M-Paspor. Selanjutnya, ajukan permohonan paspor di M-Paspor dan pengguna dapat menambahkan pemohon lain dengan mengklik tambah pemohon. Pilih lokasi kantor imigrasi dan jadwal. Setelah itu, lakukan pembayaran usai seluruh proses pengisian data dan pengunggahan berkas di aplikasi M-Paspor selesai. Pembayaran layanan paspor harus dilakukan segera selambat-lambatnya 2 jam setelah submit data permohonan paspor melalui teller bank, ATM, kantor pos, toko modern, dan marketplace. Setelah melalui tahap pembayaran, pemohon datang ke kantor imigrasi sesuai tanggal yang telah ditentukan untuk melakukan wawancara, scan sidik jari, foto, dan verifikasi berkas dengan membawa dokumen asli persyaratan dan petugas hanya mengecek keabsahan dokumen. Mudah kan? Jadi, jangan tunggu lebih lama lagi. Sekarang juga unduh aplikasi M-Paspornya dan buktikan bikin paspor makin mudah di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Wonosobo. Untuk informasi, hubungi 0811 2698 859 atau kunjungi website wonosobo.imigrasi.go.id. Saya Ari Widodo selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Wonosobo mengajak kepada seluruh masyarakat jangan ragu untuk mengurus paspor secara mandiri. Manfaatkan fasilitas M-Paspor dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Dengan M-Paspor, mengurus paspor makin mudah. Dialog hari ini. Dialog hari ini. Oke, Pesona Inspira balik lagi di sajian dialog hari ini dan kita masih ngobrolin tentang podcast. Wih, gaya banget ya. Podcast tentang bela negara gitu. Jadi masih ada nggak sih nilai-nilai bela negara di era sekarang? Tadi udah ngobrol banyak sama Kak Bima, Kak Nia, Kak Riza dan juga Kak Gali, seru banget dan asik banget. Ini yang lebih asik juga ada yang udah gabung. Ini kayaknya sebelum kita ngobrol lagi, kita kasih kesempatan untuk Pesona Inspira yang udah gabung ya. Ini dari Kak Ardi nih ya. Bela negara nggak ada. Anaknya gue bela-belain hidup gue hanya untuk mencari ekonomi keluarga. Wih, gimana mau ditanggapi Nek? Nggak nih? Wih, tanggapi lah jelas. Iya, harus ditanggapi dong nih Kak Ardi. Kak Ardi nih. Ya, Awas ya Kak Ardi. Kak Ardi tadi udah tanya nih, nanti bisa nonton di YouTube ini. Bela negara nggak ada gunane, nggak ada. Anaknya gue bela-belain hidup gue hanya untuk mencari ekonomi keluarga. Nah, langsung mau ditanggapin sama teman-teman. Awas Kak Ardi ya. Jadi gini sih Mbak, bener juga kemudian kata-kata Mas Ardi itu tadi kan, bela-belain keluarga. Nah mungkin bela negara dalam artian secara sederhana, kemudian secara konkret yang kita lakukan itu kan dari skup terkecil. Misalkan bela negara, memastikan anggota keluarganya bisa hidup secara sejahtera, tidak terlantar dan sebagainya gitu kan. Nah itu salah satu, kemudian memastikan untuk ya keluarga juga kan salah satu dari anak bangsa dan negara gitu kan. Nah kalau dari skup terkecil sudah dipastikan untuk sejahtera, kemudian terpenuhi segala hak dan juga kewajibannya gitu kan. Nah betul, itulah kemudian kita artikan sebagai lingkup terkecil dan juga secara konkret dan sederhana yang bisa dilakukan untuk salah satu anggota keluarga itu. Jadi ini Mas Adi itu udah menerapkan nilai-nilai bela negara secara tidak langsung malahan ya Mbak. Iya, ini kalau Kak Ardi kayak nggak ngerasa nanti gue bela-belain buat ekonomi keluarga loh. Ini yang bikin kokoh keluarga tuh ekonomi keluarga gitu ya. Anak-anak bangsa itu terlahir dari keluarga, ya nggak sih? Betul. Jangan-jangan belum ke keluarga gitu ya, mungkin Mas Ardi gitu kan. Jombloan jomblowati. Iya, oke. Ada yang mau ditanggapi lainnya nih? Kalau nggak ada next ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Ada Siska di Wonosobo aja. Nah, bagaimana bela negara di sekolah? Tapi ternyata masih ada bullying, kekerasan dan juga pelecehan.
Oke, gimana nih? Mana siapa sih? Nih. Ini nggak ada lingkup pendidikan soalnya ya, ini aspeknya ya. Makanya ini tapi pengen ditanyain nih. Nah, gimana? Teman-teman gimana? Kalau dari Mas Riza gimana Mas Riza? Mas Riza mungkin? Ya, tentu saja sebagai anak sekolah, tindakan bela negara yang paling simpel adalah dengan giat belajar ya, tentu saja di sekolah. Tapi mungkin banyak sekali dinamika di sekolah, ada bullying dan sebagainya. Jadi sebagai anak sekolah memang harusnya kita harus saling menghormati teman-teman, saling menyayangi teman-teman, karena teman di sekolah adalah keluarga kita juga ya di sekolah ya. Jadi jangan sampailah bullying teman, nggak baik itu. Okay. Nah mungkin ini Mbak Mita, kemudian gimana? Tadi mungkin statementnya Mas Ardi itu juga relate ke pernyataannya Mbak Siska itu juga kan. Artinya kita memastikan di dalam keluarga misalkan putra putri kita kemudian diberikan sebuah nilai-nilai positif di dalam bersikap dan sebagainya. Nah itu kan secara sederhana menanamkan nilai positif dalam bela negara, misalkan sama temennya harus menunjukkan setia kawanan, solidaritas, kemudian tidak boleh mengejek dan sebagainya, tidak boleh bullying dan sebagainya. Nah itulah yang kemudian malah justru terpenting dan sangat harus dilakukan oleh kita ketika kemudian kita mungkin sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik atau sebagai kepala keluarga gitu kan, memastikan agar anggota keluarga kita jangan sampai kemudian ini tidak diperhatikan nilai-nilai positif itu yang secara sederhana itu. Nah jadi akumulasi dari nilai-nilai positif yang kita bangun di lingkup terkecil itulah yang kemudian menjadi bela negara yang seutuhnya. Keren. Dan pastinya ini juga butuh peran dari guru-gurunya untuk memberikan contoh bela negara. Jangan sampai di sekolahan di mana bela negara itu ditanamkan ternyata gurunya melakukan pelecehan. Kalau Mamitul apa nih sama putranya itu apa gitu yang dikasih buat bela negara apa? Kayak belajar, selain belajar, kalau belajar tuh kan kayak susah nggak sih gitu kan? Tapi gak diajarin Zumba kan? Enggak, tapi memang lebih ke olahraga. Karena mungkin prestasi yang akan diciptakan gitu kan untuk negara itu kan dari prestasi-prestasi gitu kan. Jadi harus semangat. Oke, nah kayak gitu. Semoga terjawab ya Mbak Siska. Terima kasih untuk kebersamaannya. Oke, kita ngobrol lagi tentang isu bela negara. Tadi udah disebutkan, dan isu yang paling penting nih apa nih? Dari apa nih? Dari semua ini. Isu paling penting ya kalau menurut saya yang kepemudaannya itu, kemudian jangan sampai luntur gitu ya, sebuah prinsip itu apapun bentuk tren kita dan sebagainya, tapi jangan sampai kemudian melupakan prinsip bela negara, kemudian kecintaan terhadap NKRI. Gaul ora popo, sing penting Pancasila gitu kan. Gitu. Iya. Nah, kalau misalnya ini kan besok mau ada 17 Agustus nih, Hari Kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, kalau Bima sendiri nih sebagai pemuda apa yang pengen dilakukan sih? Pengennya ya kita menunjukkan bahwa dengan cara kita gitu kan, cara pemuda bagaimana mengekspresikan kita tuh lagi memperingati hari proklamasi gitu kan, ya kita punya sosial media, ya kita ikut juga kan menyemarakan, kemudian meramaikan gitu kan, pakai story, pakai atau post atau feed dan sebagainya gitu kan. Berarti Indonesia itu biar dilihat gitu kan sama orang luar negeri, anak mudanya juga ini kompak dan juga dia sadar gitu kan bahwa negaranya dia tuh sedang merayakan HUT RI gitu. Jadi kita juga harus gaul juga gitu kan, kita nggak mau kalah lah sama orang di luar negeri sana gitu kan. Indonesia orang-orangnya gaul gitu kan, anak mudanya juga gaul gitu kan, dengan kemasan anak muda gitu. Dengan kemasan anak muda. Oke, kalau dari olahraga nih, mungkin kalau dari Mas Riza sendiri nih, olahraga yang ingin diciptakan untuk jadi pemersatu bangsa gitu tuh seperti apa sih contohnya? Jadi tentu saja Indonesia negara yang gila bola ya, tentu saja. Orangnya enggak nih Mas? Orangnya agak-agak mungkin. Yang ngomong kayaknya Mbak. Tentu saja kita harus tetap support, tetap dukung timnas meskipun kemarin sempat kalah ya di semifinal, tapi kan masih ada banyak kejuaraan yang lainnya yang akan kita ikuti. Jadi tetap dukung timnas, tetap juara di hatiku. Iya, meskipun gagal juara tetapi tetap juara di hatiku. Asik. Jadi tetap dihargai, kita tetap support gitu ya, walaupun kalah menang tuh kita tetap kasih support. Iya gitu. dong. Oke, nah kalau dari Mbak Nia,
Kalau dari entrepreneur ya, kalau menurut saya sih yang menjadi potensi banget itu ya batik ya. Batik itu kan udah diakui dunia sebagai produk milik Indonesia yang emang sudah paten gitu ya. Jadi itu gimana caranya batik itu tuh sebelum go internasional itu di dalam negerinya itu udah jadi sebuah kebanggaan tersendiri dari warga negaranya dulu gitu loh. Jadi kayak nggak malu lah pakai batik misalnya buat keseharian gitu pakai batik kan bukan suatu keren juga kan keren ya. Batik itu kan banyak banget motifnya, terus bisa dipakai di segala macam acara gitu loh, nggak cuma misalnya pas kondangan aja batik gitu kan. Jadi tuh kayak ya itu sih, kayak batik itu udah jadi suatu contoh dari produk Indonesia yang harus dibanggakan oleh masyarakat Indonesia mendunia dulu, gitu mendunia. Ya, Dan nanti kalau bisa kan sebenarnya batik itu tuh ada ininya ya, ada master batik. Jadi tuh ya kan kalau aku nggak salah cuma master kobuser gitu. Ya, ada juga jadi yang udah ahlinya gitu. Jadi kan mereka itu kan yang membuat gimana caranya batik yang ada di Indonesia itu motif-motifnya kayak apa gitu. Mereka ada orang yang masternya itulah ya. Jadi itu kayak gimana caranya, terus mereka udah berusaha sedemikian rupa ya untuk mengusahakan batik itu kayak gini lebih bagus gitu ya, perkembangan batik gitu. Nah, kita sebagai warga negara itu bisa salah satunya dengan menggunakan dan bangga menggunakan batik, nggak malu pakai batik gitulah. Itu sih salah satu contoh. Ngomong-ngomong batik, ini sih Mbak, pas hari jadi Wonosobo ada batik pisauanan gitu ya, yang khas Wonosobo juga. Nah itu mungkin kalau menurut kami juga inilah jadi mengangkat produk lokal juga kan. Jadi sekarang ada kemudian keharusan nih besok pas acara hari jadi Wonosobo pakai batik pisauanan gitu kan. Ya mungkin ini salah satu gebrakan lah ya Kabupaten Wonosobo untuk memberikan trademarknya gitu ya, ciri khasnya Wonosobo kan nggak cuma batik yang nggak punya khas gitu kan, jadi kita punya khas juga gitu kan. Jadi ada yang sesuatu hal yang dibanggakan dari Wonosobo, barangkali itu ya Mbak. Ya, betul sekali. Iya, jadi walaupun kita hari ini nggak pakai batik, tapi sebenarnya kita cinta sama batik. Hatinya kan batik, nggak tahu dalamannya kan, luarnya kan. Oke, nah perlu nggak sih Mbak batik dibikin mahal gitu biar eksklusif, misalnya kayak Borobudur aja bisa jadi mahal gitu ya. Mungkin batik perlu nggak sih dibikin mahal kira-kira ya gitu biar nilainya eksklusif gitu, terus jadi pada pengen beli gitu. Karena kan sebenarnya batik itu prosesnya ini ya rumit, cukup rumit juga panjang, gitu, rumit. Jadi emang ya itu tuh sebuah seni gitu loh. Ya nggak sih Mbak? Karena batik itu tuh nggak cuma kain yang tapi tuh ada seninya gitu. Jadi kalau harganya mahal gitu ya, kayaknya layak karena emang itu tuh suatu mahakarya gitu loh, ya kan. Jadi ya kalau mahal emang layak dihargai gitu ya, gitu sih. Terutama yang batik tulis ya, yang emang dari detail-detailnya gitu ya. Oke, jadi sebenarnya pantas untuk dihargai mahal gitu ya, karena batik itu adalah seni, kayak hidup juga ada seninya gitu kan. Kadang-kadang kayak wanita nggak Mbak? Perlu dihargai. Betul banget, langsung nyanyi nih. Ada band. Oke, kalau dari Mbak Gali sendiri? Kalau dari ranah keluarga ya, tentu aja kalau dari 3 tadi yang sudah aku sebutin, perceraian, kekerasan rumah tangga, terus konflik dengan antar saudara, itu menurut saya yang paling penting untuk diperhatikan itu kekerasan dalam rumah tangga. Karena kekerasan rumah tangga ini juga dampaknya secara tidak langsung ke perceraian, ke kualitas anak gitu. Kan dampak dari kekerasan misalnya kan mental dari anak gitu jadi down dan lain-lain, itu kan dampaknya nanti juga bisa ke ketidakberdayaan pemuda, anak-anak, kayak bagaimana mereka bisa berkreasi di luar kalau di dalam rumah saja mereka terkekang karena kekerasan itu, seperti itu. Oke, jadi ya memang kita harus melawan sebenarnya gitu ya, biar tidak jadi kayak terkekang gitu kan. Kita harus melawan dan kita harus tunjukkan kalau kita tuh bisa gitu. Menghibur diri sendiri. Berdikari. Oke, nah ini terakhir sebelum closing statement ya, peran di ranah kalian masing-masing dalam optimalisasi nilai-nilai bela negara.
Nah, kira-kira nih peran dari pemuda, dari entrepreneur, dari olahraga dan ibu rumah tangga dalam optimalisasi nilai-nilai bela negara ini tuh apa gitu? Oke. Mungkin dari pemuda ya Mbak. Jadi menurut saya juga semua itu harus mengambil peran masing-masing karena ini sifatnya kan juga kolaboratif gitu kan dalam bela negara. Kan bela negara kan nggak cuma pemuda aja tok gitu kan, banyak juga generasi-generasi yang lain kayak gitu. Tapi kan semua punya peranan masing-masing karena negara ini bukan milik satu kelompok saja, melainkan semua juga punya negara ini, negara kita tercinta Indonesia. Nah tentunya kita pun dari pemuda yang tentunya masih punya semangat, idealisme dan juga pengen menjadi agen perubahan gitu kan. Ya kita mulai menyadari bagaimana apa yang memang perlu dievaluasi, yang perlu diperbaiki di negara ini, kemudian ya kita harus melakukan aksi nyata gitu kan, kontribusi yang ditunggu gitu oleh negara ini bagi para pemuda. Jadi bela negara menjadi sebuah hal yang mutlak gitu kan, artinya hal yang mutlak kemudian tidak menjadi sebuah beban tetapi tantangan kita melakukan dengan sesuatu hal yang konkret, yang sederhana, yang kita jumpai di kehidupan kita secara secara rutin keseharian gitu kan. Kita lakukan itu, melakukan hal yang terbaik ya. Kita pemuda misalkan yang sebagai pelajar ya melakukan yang terbaik sebagai pelajar. Kita mungkin sebagai orang yang bekerja sesuai dengan profesinya ya kita maksimalkan dengan kode etik ataupun tugas yang memang sudah menjadi tanggung jawab mereka para pemuda itu. Gitu, Mbak. Oke, jadi kayak kita tuh bela negara sekarang di era 5.0 dan di era milenial Gen Z ini memang perlu dan penting untuk peran pemuda ya, karena ini yang bisa menyaring dari luar ini kan pemuda, apalagi sosial media udah merajalela gitu kan. Jadi kayak quotes-nya Bung Karno ya kan, beri aku 1000 orang tua niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia. Itu makanya emang betapa berharganya pemuda kan mengambil peranan gitu. Mengambil peran bela negara. Oke, next ke Mas Riza. Jadi memang di olahraga itu prestasi sangat penting ya. Mungkin menjadi tujuan, kita harus juara nih. Tapi jangan sampai juga kita melupakan aspek-aspek yang lain kayak sportivitas, kerjasama, disiplin, dedikasi. Jadi tanpa aspek-aspek itu kan kita nggak mungkin kan menjadi juara. Jadi jangan sampailah kita hanya mengejar prestasi, tapi juga kita harus tetap menjunjung tinggi sportivitas, menghargai lawan, menghormati wasit. Jadi itu memang harus kita junjung juga ya, nggak semata tentang prestasi. Oke, next ke Mbak Nia. Oke, kalau dari entrepreneur untuk bisa memunculkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri, kayak umumnya sih biasanya kan meningkatkan kualitas produk, terus melakukan promosi gitu ya. Tapi ada lagi satu peran yang bisa dilakukan, itu misalnya dengan pengusaha-pengusaha lokal yang sudah memiliki udah punya nama besar gitu, bisa memberikan pelatihan kepada para pengusaha-pengusaha baru yang baru mau merintis usaha. Jadi kayak diberi tips and trick gitu untuk gimana sih caranya mengelola usaha-usaha yang nantinya bisa jadi besar gitu ya. Dan itu tuh merupakan salah satu contoh dari nilai-nilai gotong royong sih kalau di nilai-nilai bela negaranya gitu sih. Jadi kayak diberikan pelatihan ke pengusaha-pengusaha baru biar mereka juga semangat dan nantinya bisa membantu mereka dalam mengembangkan usahanya. Terus jadi warga negara tahu ada produk lokal yang bagus, jadinya rasa cinta akan produk itu tuh timbul gitu, dan itu mencerminkan dari nilai bela negara gitu. Iya, betul sekali. Aku kalau punya uang banyak gitu juga kayaknya nggak buat beli Hermes gitu, enggak sih, tapi buat yang beli yang gemes-gemes. Waduh. Tapi pertanyaannya uang yang siapa gitu Mbak, sekarang kan bisa ngomong kayak gitu. Tahu dapat 1 miliar kan nggak tahu kan? Iya, makanya kita aminin aja. Oke, ke Mbak Gali nih. Oke, kalau saya berarti sebagai ibu rumah tangga ya Mbak, di ranah keluarga tentu saja perannya dalam nilai-nilai bela negara adalah menanamkan nilai-nilai ketuhanan, sosial, kemudian nilai-nilai positif ya ke anak dengan memberikan pola asuh yang baik, yang optimal, memberikan pendidikan yang layak, kemudian mencoba untuk mengelola keuangan keluarga begitu.
kiranya itu kali ya Mbak ya. Yang pasti nih ibu rumah tangga tuh yang namanya ibu tuh jadi madrasah untuk anak-anaknya. Selehot banget. Seleha dan hot gitu. Gitu ya. Oke. Dan yang terakhir nih, closing statement terkait dengan tema kita hari ini, masihkah ada nilai-nilai bela negara dan mungkin bagaimana kita bisa menciptakan, kita bisa tetap melestarikan, kita bisa menanamkan dan menggaungkan gitu nilai bela negara di setiap hati nurani manusia. Cica. Gimana nih? Gaul ora apa-apa, sing penting Indonesia. Singkat padat jelas gitu jelas. Dan itu kemudian berarti mau segaul apapun, misalkan seneng ya sing motor, seneng sing musik, seneng sing apapun gitu kan, pokoknya Indonesia. Pemuda itu punya ekspresi masing-masing gitu kan. Tapi jangan lupakan kita hidup di negara Indonesia, kita harus menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah kenapa dulu ada Sumpah Pemuda. Ya itulah. Karena kita harus menjunjung semua dari bahasa, bangsa dan tanah air Indonesia. Semangatnya nggak luntur sampai sekarang. Iya, kan? Benar. Zaman belum ada gadget, sampai sekarang ada gadget. Barangkali apa nggak tahu 10 tahun lagi ada apa gitu kan. Tetap Indonesia. Tetap Indonesia. Walaupun meh dunekno gondes, jamet, rambutnya disemir merah putih, yang penting Indonesia. Indonesia itu kunci. Kunci. Oke, Mas Riza. Closing statement kali ini. Oke. Boleh dukung tim favorit kamu, boleh support tim favorit kamu, tapi jangan lupa kita semua di dalam satu payung yang sama, Indonesia. Ini ngeri-ngeri banget nih ya. Oke, ke Mbak Nia nih. Sebenarnya ini sudah sering kita dengar di iklan-iklan ya. Cintailah produk-produk Indonesia, itu kan sudah dari lama ya kita dengar di iklan kan. Harusnya kita semua udah ngerti gitu loh untuk mencintai dan bangga mengenakan produk-produk Indonesia gitu sih. Oke, jadi bangga, bela dan beli produk Indonesia. Bela dan beli produk Indonesia. Oke, ke Mbak Gali. Oke, kalau saya ini menjadi diri sendiri ya. Jadi diri sendiri, kenali diri sendiri, dan cerminkan diri sebagai bangsa Indonesia yang baik. Oke, jadi kalau kita udah ngobrol tentang bela negara kali ini, ya keren-keren banget. Tentang bagaimana sih makna bela negara gitu, dari setiap aspek. Tadi ada dari pemuda, ada entrepreneur, ada olahraga, dan juga dari keluarga atau ibu rumah tangga tadi ya. Dan keren banget. Makanya kalau jadi pemuda, kita dari nggak cuma pemuda aja sih ya, tapi semuanya kita kalau masih nanti kapan akan beraksi gitu. Jadi harus dimulai dari saat ini gitu. Oke, jadi itu dia Pesona Inspira. Terima kasih banget. Terima kasih untuk Kak Bima, Kak Riza, dan juga Kak Nia, Kak Gali ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Pastinya dengan mungkin ada topik-topik lain yang pasti bakal ditunggu banget nih ya. Tapi thank you juga yang udah gabung, dan kita ketemu lagi di acara yang sama di lain kesempatan. Selamat sore, selamat beristirahat. Terima kasih untuk narasumber, dan kita harus pamit. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Saya Mita dan narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Dialog Hari